pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di bulan Maret. Tak terasa kita sudah di awal Maret ya. Kita bertemu di dalam sekolah minggu kita. Hari ini Ibu Guru Wiwi dengan Pak Guru Yayan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Engkau begitu baik Tuhan kepada kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Berkati kami terus Tuhan, agar kami dapat bersekolah minggu dengan baik ya Bapa. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, dan juga berkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi semua berdoa ya. Kita sudah berdoa, kita mau nyanyi sekali lagi. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Semua duduk yang rapi ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26 dengan tema orang muda kaya. Pada suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya. Kaya raya itu seperti apa sih? Kaya raya itu banyak hartanya, banyak uangnya. Nah, tapi dia masih muda, berarti dia sangat hebat. Karena dia muda tapi sudah kaya, ya kan? Orang kaya ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana supaya dia bisa masuk surga. Kira-kira bagaimana ya caranya supaya orang kaya ini bisa masuk surga? Pada suatu hari, orang muda kaya ini sangat senang sekali karena dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Orang muda kaya ini bertanya kepada Tuhan, katanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar aku bisa masuk surga? Adik-adik tahu nggak? Kira-kira apa supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab anak muda ini, jika engkau ingin masuk ke surga, engkau harus menuruti perintah Allah. Orang muda kaya itu bertanya kepada Tuhan, perintah mana Tuhan yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan mengingatkan kepada orang kaya itu, yaitu tentang 10 perintah Allah. Adik-adik ada yang ingat 10 perintah Allah? Nah, 10 perintah Allah itu yaitu 1. Jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Itulah 10 perintah Allah. Lalu anak muda ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, sudah aku lakukan. Apakah ada lagi Tuhan, supaya aku bisa masuk surga? Apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang muda kaya ini, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Itulah kata Tuhan kepada orang muda kaya ini. Kira-kira apa yang dilakukan anak muda ini? Apakah dia mau menjual hartanya semua? Tuhan Yesus berkata bahwa jualah semua hartamu dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Setelah itu datanglah kemari, ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, anak muda ini pergi dengan sedih sekali. Karena kenapa adik-adik? Anak muda ini harus menjual semua hartanya.
Jadi dia pergi dengan sangat sedih. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Jadi walaupun unta itu besar, lubang jarum itu sangat kecil, tetapi itu sangat mungkin bagi Tuhan. Walaupun kita banyak harta, tetapi kalau kita tidak menuruti perintah Allah, kita akan sulit sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itulah adik-adik cerita pada hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus dan orang muda yang kaya. Kita harus belajar untuk menaati 10 perintah Allah tadi ya, yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri. Kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Begitulah cerita kita hari ini adik-adik. Semoga kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, selalu berbuat baik, dan tidak boleh nakal. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, itulah tadi Ibu Guru sudah bercerita tentang Tuhan Yesus dan orang muda yang kaya. Sekarang kita mau bernyanyi, yaitu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Sekarang sekolah minggu kita telah selesai, kita mau berdoa bersama-sama ya. Setelah itu kita sambung dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami sekolah minggu kami pada hari ini. Walaupun dengan online Tuhan telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan anak-anak kami rindu bertemu dengan teman-teman kami untuk berkumpul di gereja. Biarlah Tuhan Yesus berkati agar virus corona Tuhan cepat selesai, cepat pergi dari dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
terima kasih. Adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan tidak boleh main sembarangan, jajan sembarangan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.